Halo semuanya, kami dari kelompok 1, kelas Praktikum Dasar-Dasar Ilmu Tanah A, dengan beranggotakan Ahmad Yusron dengan ujung NIM 6070, Asia Nurrahma dengan ujung NIM 6052, Deani Tami Lestari dengan ujung NIM 6066, Dina Febrina Saragi dengan ujung NIM 6104, dan Dinda Putri Yogi Nurjana dengan ujung NIM 6100. Profil tanah. Yang dimaksud dengan profil tanah di sini ialah susunan atau lapisan tanah secara vertikal. Tanah mempunyai horizon tanah, sehingga sifat-sifat tanah tersebut dapat berbeda-beda pada setiap tempat. Horizon tanah memiliki 6 lapisan, yaitu horizon O, A, E, B, C, dan E. Lapisan yang pertama adalah horizon O. Horizon ini dapat kita temukan pada tanah-tanah lahan yang belum terganggu. Pada lapisan ini banyak terdapat akar tanaman dan jasad tumbuhan dan hewan. Pada lapisan ini banyak mengandung bahan organik, sehingga lapisan ini berwarna gelap dan kaya akan humus. Lapisan yang kedua adalah horizon A. Horizon A terdiri atas campuran bahan organik dan bahan mineral. Pada lapisan ini telah mengalami pencucian atau eluviasi yang masih banyak mengandung humus, sehingga lapisan ini memiliki warna keabu-abuan dan lebih sedikit pucat. Lapisan yang ketiga adalah horizon E. Lapisan ini terdiri atas lapisan bawah permukaan yang telah kehilangan sebagian kandungan mineralnya. Lapisan yang keempat adalah horizon B. Pada lapisan ini, partikel dan liat yang tercuci dari horizon E terekamulasi, sehingga pada lapisan ini hanya sedikit mengandung bahan organik. Lapisan yang kelima adalah horizon C. Pada lapisan ini terdiri atas bahan induk yang sudah mengalami sedikit pelapukan. Dan lapisan yang keenam adalah horizon R. Horizon ini tersusun atas batuan keras yang belum sama sekali mengalami pelapukan. Faktor pembentuk tanah ada bahan induk, waktu, topografi, organisme, dan iklim. Yang pertama adalah iklim. Suhu termasuk salah satu dari bagian iklim. Apabila fluktuasi suhu tinggi, maka proses pelapukan akan berlangsung cepat, sehingga pembentukan tanah juga cepat. Misalnya, ketika siang hari suhu yang sangat tinggi, dan ketika malam hari suhu yang sangat rendah. Jika hal tersebut terus berulang, maka pelapukan akan cepat terjadi. Dan oleh karenanya, suhu bisa menjadi faktor penentu proses cepat lambatnya suatu pelapukan. Yang selanjutnya, bagian dari iklim, curah hujan. Curah hujan akan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Sedangkan pencucian tanah yang cepat menyebabkan tanah menjadi asam atau pH tanah menjadi rendah. Kemudian adalah organisme atau makhluk hidup. Organisme sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah. Misalnya, yang pertama, membantu proses pelapukan, baik pelapukan organik maupun pelapukan kimiawi. Yang kedua, membantu proses pembentukan humus. Selanjutnya, bahan induk. Bahan induk terdiri atas batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen atau endapan, dan batuan metamor. Jadi, batuan induk akan hancur menjadi bahan induk, kemudian akan mengalami pelapukan menjadi tanah. Pada bagian gambar sebelah kanan, yang paling bawah adalah batuan induk. Kemudian di lapisan atasnya adalah bahan induk, yang mana batuan induk yang sudah mulai terpecah-pecah dan jika mengalami perkembangan lebih lanjut akan berada pada lapisan atas-atasnya yang berupa tanah. Faktor pembentukan tanah selanjutnya adalah topografi atau relief. Topografi adalah kajian atau penguraian yang terperinci tentang keadaan muka bumi pada suatu daerah. Jadi, topografi ini menunjukkan apakah suatu daerah ini ada vegetasi atau tidak, dengan vegetasinya berupa rerumputan, semak belukar, ataupun pohon-pohonan. Keadaan relief suatu daerah akan mempengaruhi 1. Tabir atau tipisnya lapisan tanah, 2. Sistem drainase atau pengaliran. Faktor selanjutnya adalah waktu. Faktor waktu berpengaruh dengan tingkatan perkembangan tanah. Sebagai contoh, dalam kondisi ideal, lapisan tanah umumnya terbentuk dalam kurun waktu 200 tahun. Oleh karena itu, tanah akan menjadi semakin tua. Mineral yang banyak mengandung unsur hara telah habis mengalami pelapukan, sehingga tinggal mineral yang sukar lapuk seperti kuarasa.
Karena proses pembentukan tanah yang terus berjalan, maka induk tanah berubah berturut-turut menjadi tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Selanjutnya adalah komponen penyusun tanah. Tanah terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama, air 25%, udara 25%, bahan organik 5%, dan bahan mineral 45%. Selanjutnya, adapun ciri-ciri tanah, yaitu bisa kita lihat dari berdasarkan sifat fisika, sifat kimia, dan sifat biologi. Yang pertama adalah sifat fisika tanah. Tekstur tanah. Tekstur tanah ialah tingkat kasar dan halusnya partikel tanah. Jadi, ketika kita coba untuk memegang tanah, kita rasakan apakah halus atau kasar. Dan ketika tekstur tanahnya kasar, maka banyak mengandung pasir. Dan ketika tekstur tanahnya halus, berarti banyak mengandung lempung. Selanjutnya adalah struktur tanah. Struktur tanah merupakan susunan atau agregasi partikel tanah. Selanjutnya adalah konsistensi tanah. Konsistensi tanah merupakan sifat fisik tanah yang menyatakan besar kecilnya gaya kohesi dan adhesi dalam berbagai kelembapan. Dan selanjutnya adalah lengas tanah. Lengas tanah ialah tingkat kebasahan atau kelembapan tanah, yakni banyak sedikitnya air yang terikat secara absorptif pada permukaan butir-butir tanah. Kemudian ada udara dalam tanah. Fungsinya sebagai O2, CO2, dan N2. O2 di sini berfungsi untuk pernafasan akar, mikroorganisme, dan jasad atau hewan dalam tanah. Sedangkan CO2 untuk dekomposisi dan pelarutan hara. O2 penting dalam tanah, kadarnya harus lebih dari atau sama dengan 10%. Kemudian ada sifat fisik tanah, yakni dari warna tanah. Pada dasarnya, warna tanah tidak murni, melainkan campuran. Contohnya seperti kelabu, coklat, dan karat. Warna tanah ini dipengaruhi oleh, misalnya, ketika banyak mengandung komponen oksida besi, maka berwarna merah atau coklat. Dan ketika banyak mengandung lempung, akan berwarna kelabu atau putih. Ketika banyak mengandung humus, akan berwarna hitam atau berwarna coklat. Dan ketika banyak mengandung kuarsa, akan berwarna putih. Seperti pada gambar sebelah kanan, ada warna merah, coklat, hitam, putih, dan kelabu. Kemudian sifat kimia tanah. Tanah terdiri atas berbagai macam unsur kimia, penentu sifat kimia, antara lain kandungan bahan organik, unsur hara, dan pH tanah. Selanjutnya, ada sifat biologis tanah. Maksudnya, misalnya cacing tanah akan meningkatkan unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium dalam tanah sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah. Peranan cacing tanah yang antara lain berupa lubang yang ditinggalkan akan meningkatkan drainase tanah dan ini penting untuk perkembangan tanah. Thank you for watching.